Selamat siang Bapak dan Ibu, kita akan mulai sebentar lagi. Kita masih tunggu participants yang akan di-assign, mungkin sekitar setengah menit lagi. Sebelumnya saya cek kembali apakah Mas Ferry sudah berada dengan kita untuk moderator. Mas Ferry sudah ya? Siap. Oke. Mas Wito? Siap, Mbak. Oke, terima kasih. Dengan Dr. Sudirman, apakah sudah bergabung dengan kami? Baik. Hadir. Oke, dengan Mas Anggara? Siap, hadir, Mbak. Oke, terima kasih. Mungkin kita lanjut. Saya perkenalkan moderator kita sore ini di breakout room 4A adalah dengan topik strategi penjangkauan pada populasi kunci. Saya perkenalkan Dr. Oktaveri Kamil yang kita biasanya kenal dengan nama sayangnya Mas Ferry. Mas Ferry ini merupakan mitra peneliti PWPT PUK 2 IS, ini lebih gampang soalnya ngomongnya Pukis ya. Peningkatan Jaya. Kemudian dari 2020 sampai sekarang masih menjadi koordinator dari Universitas Terbuka Harm Reduction. Kemudian juga dari 2020 sampai sekarang juga masih menjadi anggota Satgas COVID-19 dan sampai sekarang juga masih menjadi anggota Technical Working Group dari Country Coordinating Mechanism The Global Fund Indonesia. Mas Ferry meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia FISIP UI dari tahun 2011 sampai pada tahun 2017 dengan judul disertasi Social Capital dan Kualitas Hidup Penelitian Mixed Method pada pengguna jarum suntik di Jakarta. Untuk perkenalan 3 pembicara kita hari ini, saya serahkan kepada Mas Ferry. Waktu dan screen-nya dipersilakan. Ya, terima kasih Olin untuk perkenalannya. Saya revisi sedikit ya. Saya bukan anggota TWG di CCM. Jadi saya fansnya dari TWG AIDS. Itu saja. Dan oke, kita lanjutkan saja langsung teman-teman. Siang ini kita dapat topik tentang penjangkauan pada populasi kunci, dan ini satu topik yang menarik dan saya yakin yang hadir di sini juga semua tidak sabar lagi ya mendengarkan apa ini kisah-kisahnya begitu ya dari 3 pembicara, dan saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama nanti pembicara kita adalah Mas Suwito dari Yayasan Pesona Jakarta, dan beliau kelihatan sudah berkecimpung di isu AIDS ini dari mulai tahun 2014 ya, sebagai petugas lapangan dan manajer kasus di PKBI, dan kemudian melanjutkan di Yayasan Intermedica sebagai petugas lapangan juga selama 2 tahun, dan kemudian pernah menjadi focal point pada tahun 2018 sampai 2020 di OPSI, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia. Dan dari tahun 2017 sampai sekarang sebagai staf CBS Plus ya, dan SPV di Jakarta Utara dengan kemitraan dengan Yayasan Pesona Jakarta. Nah, dan saya kira ini yang pertama. Yang kedua, kita juga punya pembicara yang tidak kalah menariknya. Nah, ini Mas Dr. Sudirman. Jadi Mas Dr. Sudirman, sarjana kedokteran, juga berkecimpung di isu HIV/AIDS mulai tahun 2015 sebagai kepala dari PKVHI, jadi asosiasi perkumpulan konselor VCT untuk HIV di Indonesia ya. Oke. Kemudian mulai tahun 2016 menjadi konselor HIV/AIDS, dan dari tahun 2016 sampai sekarang juga, wah ini setia ini dokter ini, menjadi dosen anatomi dan fisiologi dan patofisiologi di Stikes Panrita Husada Bulukumba, dan sampai sekarang masih menjabat sebagai dokter umum di Puskesmas Sumainre, jadi di Kabupaten Sinjai. Itu Sulawesi Selatan kah ya. Dan yang ketiga
pembicaranya nanti adalah Mas Anggara Riza Sopian dengan presentasinya tentang metode penjangkauan pada komunitas MSM. Jadi Mas Anggara pernah terlibat sebagai pelatih berbagai pelatihan terkait dengan HKSR dan HIV, serta peran dari peer educator dan petugas penjangkau. Jadi tidak tahu dari tahun berapa, nanti mungkin kita bisa sambil ngobrol nanti di presentasinya. Kemudian sekarang ini sebagai supervisor di CBS Plus Yayasan Intermedica. Jadi ada 3 pembicara menarik yang akan membawa kita dalam diskusi pada siang ini. Saya langsung persilahkan ke Mas Suwito untuk memberikan presentasi yang pertama, dan ada waktu 15 menit, dan nanti 2 menit terakhir akan saya ingatkan kalau waktunya masih belum selesai. Terima kasih, silahkan Mas Suwito. Oke, terima kasih Pak Okta. Ini untuk PowerPoint-nya mau di-share siapa? Iya, kelihatannya ada yang bantu ya. Iya. Oke. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang seperti sudah diperkenalkan, nama saya Suwito dari Yayasan Pesona Jakarta yang kini menjadi Supervisor Distrik Jakarta Utara. Oke, sebelum aku memaparkan PowerPoint ini, aku sedikit cerita mengapa aku mengambil abstrak dengan tema dilema pandemi, target versus cascade. Karena kita tahu bahwa ketika pandemi melanda Indonesia di Maret 2020, perilaku sosial di masyarakat berubah. Pemerintah juga membuat aturan-aturan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Pembatasan skala besar dilakukan termasuk kebijakan work from home. Layanan kesehatan merupakan tempat yang berisiko tinggi pada saat itu, sehingga pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak mengunjungi layanan kesehatan kecuali darurat. Kebijakan-kebijakan ini yang berpengaruh pada lembaga penanggulangan HIV/AIDS termasuk Yayasan Pesona Jakarta. Aktivitas yang biasanya sehari-hari yang merujuk dan mendampingi pelayanan kesehatan terhenti. Program HIV di layanan seolah terabaikan karena situasi pandemi ini. Oke, ini adalah judul abstrak saya, dilema pandemi, target versus cascade. Next. Kerangka paparannya, pertama, visi dan misi dari Yayasan Pesona Jakarta, kegiatan utama dan lingkup kerja Yayasan Pesona Jakarta. Yang ketiga, strategi, target, dan capaian dari Yayasan Pesona Jakarta. Dan keempat, yaitu pembelajaran. Visi dan misi dari Yayasan Pesona Jakarta. Lembaga kami, Yayasan Pesona Jakarta ini memiliki visi yaitu masyarakat dan komunitas yang sehat serta berdaya dengan pendekatan hak asasi manusia. Dengan misi yang pertama, membantu pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan, pengobatan, dukungan, dan perawatan terhadap TB, IMS, serta HIV dan AIDS dalam rangka kesehatan dan kesejahteraan. Membangun, mengembangkan, dan memelihara komunikasi dan kerjasama yang baik antara mitra dan stakeholder yang berkepentingan untuk mencapai terpenuhinya kesehatan, kesejahteraan, kemandirian, dan keberdayaan secara fisik, psikis, identitas seksual, gender, serta hak seksual dan reproduksi. Melakukan kerja advokasi menuju tercapainya kesehatan dan kesejahteraan jasmani termasuk TB, IMS, HIV, dan AIDS, serta tercapainya kesejahteraan masyarakat berdasarkan hak asasi manusia tanpa ada stigma dan diskriminasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan komunitas dan masyarakat melalui kapasitas ekonomi kreatif, serta melakukan kerja-kerja advokasi untuk persamaan hak di mata hukum dan negara. Kegiatan ya itu ada kurang, tapi nanti itu yang tadi aku sudah tambahkan. Berikutnya, kegiatan utama dan lingkup kerja dari Pesona Jakarta. Yang pertama, menemukan kasus baru untuk komunitas LSL, kedua merujuk pasangan ODIP, ketiga merujuk ODIP ke akses layanan lanjutan dan ARV, keempat mendampingi ODIP ARV memastikan tetap dalam pengobatan, yang kelima promosi ARV tes viral load pada ODIP, dan keenam membangun hubungan dengan penyedia akses layanan. Ya, inilah kegiatan-kegiatan utama dari kami yang selama ini sudah berjalan, dan belum lama ini kita juga baru merayakan ulang tahun kelima tahun untuk Yayasan Pesona Jakarta.
berikutnya. Next, Mas. Lingkup kerja Yayasan Pesona Jakarta melaporkan data ke Bank Edge dan Bank Edge Jakarta dan USAID atau EPIC, strategi program berbasis data, pengembangan organisasi, memastikan keamanan dan keselamatan lembaga. Yang terakhir, program harus berjalan dengan menyesuaikan situasi pandemik. Jadi memang dalam situasi pandemik ini banyak strategi-strategi di mana strategi tersebut dijalankan dengan adanya tantangan-tantangan dan pembelajaran selama masa pandemi ini. Nanti akan dipaparkan setelahnya. Strategi selama pandemi yaitu kualitas di antara kuantitas. Ini yang dimaksud adalah dengan kualitas di antara minimnya kuantitas merupakan tawaran atau strategi program Yayasan Pesona Jakarta pada masa pandemi karena kepada lembaga donor. Pengertian dari hal ini yaitu mengutamakan akses layanan hanya kepada yang berisiko tinggi dan benar-benar membutuhkan. Strateginya adalah yang kedua ini dengan melakukan deep assessment atau asesmen mendalam kepada klien. Kemudian merujuk hanya yang berisiko tinggi dan penjangkauan dan pendampingan virtual. Selama ini penjangkauan dan pendampingan virtual di masa pandemi amat sangat bisa sekali menjadi alternatif yang sangat bagus karena dengan secara virtual penjangkauan yang dilakukan teman-teman petugas lapangan itu seperti membuat poster, kemudian konten-konten video baik di TikTok maupun Instagram, baik dari akun pribadi teman-teman petugas lapangan maupun dari website atau media sosialnya lembaga sendiri. Begitupun dengan pendampingan secara virtual karena melihat dari kendala-kendala di layanan kesehatan pun tidak memaksimalkan pendampingan secara keseluruhan teman-teman pendamping untuk bisa menjadwalkan yang sebelum COVID itu bisa banyak itu menjadi terarah gitu. Jadi karena memang ada pembatasan-pembatasan yang merupakan kebijakan yang ada di layanan kesehatan. Yang terakhir yaitu monitoring capaian secara online spreadsheet dan nah ini adalah biasanya untuk saya pribadi supervisor itu untuk memonitoring pelaporan teman-teman petugas lapangan dengan melihat spreadsheet saja itu dengan melihat spreadsheet maksudnya dalam sehari kalau mereka tidak membuat laporan tersebut aku bisa melihat itu begitu dalam waktu sepersekian menit pun kalau mereka belum menulis di spreadsheet itu akan ketahuan dan aku langsung bisa memonitoring melalui WA group dan memberitahukan bahwa si petugas lapangan si A ini belum mengisi laporan ini di dalam spreadsheet tersebut. Begitu secara monitoringnya saya pribadi supervisor itu untuk memonitoring teman-teman petugas lapangan. Ini target kuartal 4 fiscal year 2024. Ini dari targetnya itu ada jangkauan 7.764 dengan tesnya 4.658, ditemukan HIV positifnya baru itu 373 orang dengan enroll in care-nya 354 dengan inisiasi ARV-nya 336. Capaian kuartal 4 fiscal year 2021 di sini kita bisa lihat di jangkauan itu ada 3.058 dengan fokus eligible-nya ada yang eligible untuk dites 2.341, kemudian jangkauan yang eligible decline-nya 361 dan jangkauan yang not eligible-nya 356. Dari yang eligible untuk dites 2.341 ada 1.532 orang atau sekitar 65,44% itu merujuk ke tes dan 9,92%-nya itu atau sekitar 152 orang itu ditemukan positif baru dan 100% 152 orang tersebut masuk enroll in care kemudian masuk ke inisiasi ARV. Nah itu juga adalah di mana yang tadi di awal bahwa kita
melihat meningkatkan kualitas gitu loh, untuk supaya bagaimana caranya di masa pandemi ini kita tetap bisa menemukan kasus-kasus baru agar mereka bisa tertangani atau didampingi dengan baik. Dan ini adalah hasil dari kami Yayasan Pesona Jakarta hingga mencapai 100% inisiasi ARV. Oke, berikutnya. Pembelajarannya yaitu kuantitas yang tadi saya bilang, kuantitas atau target diperlukan sebagai acuan, namun kualitas perlu diutamakan supaya program tepat sasaran. Monitoring selama proses berjalan menghasilkan cascade yang bagus. Dengan menawarkan kualitas dalam cascade akan menjadi bahan pertimbangan lembaga donor untuk mengambil kebijakan. Nah, yang memang selama ini hasil tersebut yang ditemukan positif baru itu untuk mengakses ARV tidak perlu mendampingi banyak-banyak klien, tetapi pencapaian triple 90 itu rendah, tapi dengan jangkauan minim dengan kualitas yang bagus sesuai fast track, yaitu kita mengutamakan yang tadi kualitas dibanding kuantitas atau target di masa pandemi tentunya. Oke, berikutnya. Tantangan selama pandemi, situasi pandemi, adanya pembatasan sosial atau social distancing. Social distancing ini terutama terasa banget di area layanan kesehatan dan hotspot teman-teman dalam penjangkauan di layanan kesehatan sendiri. Adanya pembatasan ini mengakibatkan adanya batasan pasien yang hanya diperbolehkan sekian untuk melakukan rujukan tes. Jadi jika kami di Yayasan Pesona Jakarta ini teman-teman harus punya hubungan baik banget dengan layanan agar setiap dampingan atau klien-klien dari petugas lapangan ini bisa berkoordinasi dengan layanan yang kemudian nantinya bisa membuat jadwal untuk pemeriksaan terhadap kliennya. Nah, sedangkan untuk hotspotnya sendiri kita tahu bahwa banyak sekali tempat-tempat yang sudah dibatasi, bahkan sudah ditutup, kayak seperti taman-taman air petra, kemudian kita lihat kafe-kafe yang sekarang memang diperuntukkan, apalagi di awal-awal terlihat banyak yang tutup juga, kemudian pas buka juga hanya dibatasi dengan 2 bangku, yang biasanya kalau misalkan kita melakukan penjangkauan itu kan kita bisa nyamperin, terus kemudian janjian, dan di situ bisa melakukan deep assessment. Cuman karena karena tantangan seperti ini memang ada pembatasan tersebut, itu yang bikin kendala juga bagi kami. Gitu. Terus kemudian work from home selama pandemi hampir 2 tahun memang kita banyak melakukan work from home, namun tetap melakukan pendampingan atau penjangkauan secara virtual. Jam layanan berkurang, yang tadi aku bilang bahwa karena kita melihat SDM layanan HIV itu diperbantukan untuk Satgas COVID dan ada juga untuk vaksinasi, sehingga banyak dari mereka itu berkurang gitu loh untuk bisa melayani teman-teman yang mau periksa gitu. Kemudian banyak juga staf-staf dari Yayasan Pesona Jakarta terinfeksi COVID-19 gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini kasus terkonfirmasi COVID-19 di Yayasan Pesona Jakarta, 27 orang kasus COVID-19 dari 59 staf Yayasan Pesona Jakarta. 1 orang reinfeksi, 25 orang sembuh, dan 2 orang ini meninggal. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali Mas Wito untuk paparannya tentang kerja-kerja atau kegiatan dilakukan oleh Yayasan Pesona Jakarta. Jadi cukup menarik tadi ya, kita diperkenalkan cukup detail tentang apa saja kegiatan dari YPJ dan bagaimana tadi menyinggung tentang penjangkauan virtual yang dirasa cukup menjanjikan gitu ya. Jadi mungkin nanti dalam sesi diskusi bisa digali lebih jauh. Kemudian penggunaan monitoring dengan menggunakan spreadsheet yang dihasilkan dari data yang dikirimkan itu juga
cukup menarik sebagai salah satu metode untuk memberikan supervisi. Saya kira kita lanjutkan saja dengan pembicara kedua dulu, dengan Dr. Sudirman. Silakan Dr. Sudirman, waktu kami berikan. Baik, terima kasih. Habis izin share screen dan mohon maaf sebelumnya seluruh audiens, video saya tidak bisa nyalakan berhubung karena koneksi internet yang kurang bersahabat. Oke. Ya, jadi sebelumnya tadi sudah diperkenalkan bahwa saya dokter umum dan CST di salah satu puskesmas di Kabupaten Sindai, Sulawesi Selatan. Jadi inovasi ini kami beri nama Mencari Hati Waria, dan sebagai perkenalan juga inovasi ini juga sempat kami ikutkan lomba di inovasi layanan publik tingkat provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2018 meskipun tidak sempat lolos ke tingkat pusat. Oke, apakah slide saya sudah kelihatan? Kelihatan, tapi belum Oh ya, dalam. bentar di. Sudah kelihatan, Mas Fer? Sudah kelihatan, tapi belum jadi screen besar atau apa itu? Belum ya? Ya, sudah. Ya, sekarang sudah jelas. Sudah. Oke. Jadi apa yang melatar belakangi inovasi ini tentunya berawal dari data global yang menunjukkan bahwa di tahun 2015 di mana inovasi ini dimulai, HIV/AIDS itu masih menjadi isu global, di mana kasus masih tinggi, demikian pula kasus yang meninggal. Untuk di Indonesia saja, data dari SEARO 2011 menunjukkan bahwa Indonesia itu masih berada di urutan keempat dan kasus peningkatan HIV/AIDS tercepat di Asia. Sedangkan untuk tingkat kabupaten di Sinjai, data di Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten menunjukkan bahwa LSL dan waria merupakan faktor resiko populasi kunci terbesar kedua dengan proporsi 37%. Sedangkan untuk data di tingkat puskesmas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi screening dari populasi kunci juga masih rendah. Oleh itu, kami merasa bahwa perlu inovasi untuk menjangkau komunitas waria dan LSL. Jadi perlu kami tambahkan bahwa di puskesmas kami ada 4 tim konselor dilatih VCT itu pada tahun 2015. Terus kami menyadari bahwa setelah kami dilatih VCT itu kami sangat kewalahan dalam menjangkau populasi kunci. Dan kenapa kami memfokuskan pada waria pada inovasi ini? Karena di sekitar atau di lingkup wilayah kerja puskesmas kami komunitas waria itu cukup banyak dan ini yang agak mudah kami identifikasi dibanding dengan populasi kunci yang lain. Ya, jadi waria itu termasuk resiko tinggi populasi kunci yang lain, karena dan yang menyebabkan dalam inovasi ini kami identifikasi ada 5, tapi kami rasa ada 2 faktor utama yang paling berperan di sini, yakni aktivitas seks yang beresiko, di mana penggunaan kondom yang masih belum konsisten, serta stigma dan diskriminasi yang masih cukup tinggi baik dari nakes, masyarakat umum maupun dari pihak pemberi layanan publik atau pemerintah dan aparat. Nah, yang terlibat dalam inovasi ini itu ada 5. Jadi kami libatkan konselor VCT kami berempat dan kepala puskesmas serta ada 2 organisasi waria yang kami libatkan, satu bernama Hiwaksi ini dari Kabupaten Sinjai dan satu bernama Kiwa Batara ini dari kabupaten tetangga yakni Kabupaten Bulukumba. Kemudian juga kami libatkan stakeholder
stakeholder setempat, yakni camat, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dan Ketua KPAK Kabupaten Sinjai. Ini ada pertimbangan tertentu kenapa kami melibatkan dalam inovasi ini. Kami mengutip sebuah kutipan dari buku pedoman Sogip yang mengatakan bahwa waria itu untuk melakukan suatu intervensi perlu dilakukan berbeda dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip di sini artinya kita tidak berusaha menspesialkan waria ini, cuma kita perlu memahami bahwa waria itu merasa bahwa di dalam diri mereka itu ada jiwa wanita yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Jadi ini pesan ini yang berupaya kami komunikasikan dengan nakes-nakes lain yang ada di puskesmas kami, demikian pula dengan para stakeholder yang terlibat nantinya. Ya, jadi kunci dari ini yakni adalah pemberdayaan waria. Ya, jadi kami melihat waria dalam hal ini sebagai populasi kunci, bukan hanya sebagai klien, tapi yakni melihat dari sisi fisik biologis saja, tapi kami juga melihat dari aspek sosialnya, psikologisnya, dan juga kami ingin menyentuh aspek spiritualnya. Target yang diharapkan dari inovasi ini kami bagi secara ada dua garis besarnya. Pertama yang utama adalah peningkatan screening. Yang kedua adalah bagaimana kami berusaha untuk menghapus stigma dan diskriminasi yang terjadi pada waria. Dan terus kami merasa bahwa ini adalah suatu pendekatan baru yang menurut hemat kami ini belum pernah diterapkan di kabupaten kami. Kenapa? Karena inovasi ini berpola client center, di mana populasi kunci dalam hal ini waria itu kami beri keluasan untuk terlibat secara full. Jadi bukan cuma inovasi ini dijalankan secara sepihak oleh nakes, kemudian multi event. Jadi inovasi ini melibatkan berbagai macam kegiatan, multi program. Jadi bukan cuma program HIV, kami melibatkan PTN Posdindu dan Kesorga serta multisektor. Jadi bukan cuma dari puskesmas, juga dari pemerintah setempat, dinas kesehatan, bahkan KPAK dan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai. Dari strategi pelaksananya ada 3 tahapan. Pertama kami lakukan advokasi, kemudian mobilisasi sosial, dan komunikasi perubahan perilaku. Nah, strateginya dimulai dari tahap perencanaan. Jadi kami awali dengan sosialisasi dulu ke tenaga kesehatan terkait adanya inovasi yang akan kami lakukan. Kemudian melalui SK Kepala Puskesmas ditetapkan puskesmas kami menjadi puskesmas ramah waria. Setelahnya dilakukan pertemuan untuk menyusun rencana kegiatan. Lalu kami melakukan advokasi ke beberapa stakeholder yang kami rasa perlu. Nah, setelah ini tahap perencanaan selesai, kemudian kami lanjut ke tahap pelaksanaan. Jadi ini tahap pelaksanaan yang merupakan sosialisasi dengan komitmen. Ini kami konselor dan bersama ini adalah ketua Hiwaksi dan ini kepala puskesmas dan ini dari program HIV kesehatan. Jadi betul-betul inovasi ini kami mau sedemikian rupa supaya bisa memberikan impact terhadap program HIV di puskesmas maupun di dinas kesehatan kabupaten. Nah, ini setelah tadi sosialisasi, kemudian kami melakukan rapat untuk menyusun agenda kegiatan. Kami betul melibatkan secara full populasi kunci waria dalam menyusun apa yang perlu kita lakukan dalam inovasi ini. Nah, ini adalah advokasi. Jadi yang di tengah ini adalah Ketua KPAK Kabupaten Sinjai sekaligus Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. Kami melakukan advokasi terkait dengan ada inovasi yang akan kami lakukan. Ya,
screening mencoba dengan ketiga ini turun ke salon untuk screening HIV. Iya. Nah, integrasi dengan program lain. Jadi ini adalah sedang pemeriksaan senam bersama dengan Waria. Nah, ini adalah kegiatan di bulan Ramadan di sana ke salah satu. Ya, wah kelihatannya Mas Sudirman terpotong ya atau terputus ininya salurannya. Mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Mas Sudirman tadi. Pendekatan merebut hati warianya dengan strategi pemberdayaan, kemudian menggunakan apa yang prinsipnya client centered, multi event, multi program dan melibatkan multi sektor. Sangat menarik. Nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi. Ya, sudah kembali lagi Mas Sudirman. Oh iya, mohon maaf. Ya. Itu tadi Mas Ferry pengaruh jaringan jadi ya. Ya. Tapi kalau mau lanjutkan lagi silakan, masih ada 2 menit lagi, silakan. Jadi saya rasa itu sudah cukup untuk menggambarkan Mas bahwa inovasi kami ini itu tadi melibatkan multi sektor dan multi event dan goal yang kami dapatkan dari inovasi ini bahwa betul-betul memberikan dampak terhadap capaian program HIV di mana screening itu meningkat dibandingkan sebelum dan sesudah adanya inovasi. Yang kedua, keterlibatan populasi kunci dalam hal ini waria dalam berbagai kegiatan juga yang awalnya tidak pernah kemudian menjadi kalau kami hitung itu sudah di atas 5 kegiatan skala kabupaten yang terlibat secara full. Ya. Jadi saya rasa cuma selama pandemi COVID ini inovasi kami ini terdampak, jadi kami hanya melakukan penjangkauan berupa screening, adapun kegiatan-kegiatan lain untuk sementara kami tiadakan. Begitu pula juga event-event di skala kabupaten juga ditiadakan dari pihak Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah. Tapi jika ke depan situasi sudah memungkinkan, kami berencana untuk melakukan kembali event-event tahunan yang seperti di tahun-tahun sebelumnya. Demikian Mas Fer. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dr. Sudirman dengan kisah menginspirasinya tadi ya. Dan nanti kita akan coba gali lebih jauh lagi ceritanya melalui sesi tanya jawab nanti. Baik, yang ketiga, kalau begitu kita akan lanjutkan dengan pembicara ketiga, yaitu Mas Anggara Riza Sopian dari Yayasan Intermedica ya. Silakan Mas Anggara. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya coba share screen, mohon izin. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Tinggal dibesarkan saja. Ya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Anggara Riza Sopian. Saya untuk Supervisor CBS Plus di Yayasan Intermedica dan saya mulai bergabung di isu HIV semenjak tahun 2016 sampai sekarang. Sesi kali ini saya cuma pengen sharing aja bagaimana proses kita, bagaimana proses adaptasi kita ketika penjangkauan itu menjadi sedikit terkendala ketika masa pandemi dan apa yang akan saya sampaikan nanti berhubungan dengan upaya-upaya kita untuk tetap terus melanjutkan program penjangkauan untuk komunitas MSM. Baik, selanjutnya ini kita awali dengan adanya sebuah permasalahan-masalahan yang memang timbul ketika masa-masa pandemi, diantaranya banyaknya penutupan tempat hiburan di DKI Jakarta, di mana tempat hiburan itu sendiri di bagian tempat kumpulnya teman-teman komunitas khususnya MSM. Lalu adanya kebijakan PSBB yang mengharuskan bekerja dari rumah, jadi ada beberapa komunitas juga yang pada akhirnya tidak nampak lagi ketika di tempat hiburan atau di tempat. Lalu LSL yang hidden, yang tertutup, yang tidak berada di hotspot, ini kalau untuk
kelompok MSL yang hidden ini sebenarnya sebelum masa pandemi pun kita juga memang agak sedikit susah untuk menemukannya tadi, karena memang tidak terlalu ketara dan memang komunitas. Lalu ada perkembangan aplikasi dating, dan akhirnya kita menggunakan media ini untuk melakukan penjangkauan terhadap teman-teman. Lalu ini media aplikasi penjangkauan, saya melakukan survei acak kepada beberapa teman-teman komunitas. Dan ini adalah aplikasi yang digunakan teman-teman komunitas MSM yang paling tertinggi di antara puluhan atau lebih media penjangkauan yang memang ada. Ini adalah aplikasi G-Dating. G-Dating kan ketika kita ketemu klien di aplikasi tersebut sudah dipastikan adalah teman-teman komunitas MSM. Jadi ini ada beberapa tipe. Yang tipe pertama, seperti yang Tinder ini, khususnya bentuknya umum, karena di sana banyak juga teman-teman dari komunitas yang lainnya. Tapi ini juga salah satu aplikasi yang memang banyak digunakan oleh teman-teman MSM. Biasanya yang Tinder ini lebih ke teman-teman yang sifatnya umum, dan banyak juga teman-teman MSM muda di sana. Lalu kalau untuk CECD ini adalah untuk komunitas MSM yang mereka itu adalah kelompok-kelompok faktor risiko yang sangat hidden. Jadi kriteria di CECD itu adalah kriteria teman-teman komunitas MSM yang menengah ke atas dan lebih banyak itu MSM yang oriental. Kalau untuk Grindr ini lebih banyak dipakai juga teman-teman komunitas ini untuk kalangan komunitas yang sedikit menengah ke atas. Lalu kalau yang Hornet ini yang paling banyak, hampir semua teman-teman MSN punya ini. Ini untuk semua kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, semuanya menggunakan ini. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk penjangkauan. Lalu selanjutnya, nah ini untuk media informasi atau media KIE yang kita ubah menjadi bentuk digital yang tujuan khususnya adalah supaya mudah untuk diakses semua kalangan. Nah, ini untuk kelebihan penjangkauan virtual, efisiensi waktu. Seperti yang kita ketahui, ketika penjangkauan secara face-to-face, itu di masa pandemi tidak terlalu efisien karena banyak faktor-faktor dan hal-hal lain yang harus kita perhatikan terkait dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan protokol kesehatan. Kalau untuk melakukan penjangkauan melalui aplikasi itu sangat efisien sekali waktunya. Kita cukup buka aplikasi itu karena di sana juga sebenarnya geolokasi. Jadi aplikasi itu bisa mencapai radius kurang lebih sampai 20 km. Itu yang akan kita tangkap. Nanti kalau untuk yang lebih dari 20 km, jadi kita harus bergerak lagi, mendapatkan area yang lebih luas. Lalu fleksibel ini kita bisa gunakan kapan saja dan di mana saja, khususnya ketika dalam masa waktu pandemi. Karena beberapa waktu lalu untuk penjangkauan kita adakan kebijakan dari rumah, jadi mereka menjangkaunya itu di sekitar rumah dengan memakai aplikasi-aplikasi yang sebelumnya saya sebutkan. Terus ruangnya juga cukup konfidensial ketika melakukan face to face di hotspot yang sebelumnya dilakukan sebelum masa pandemi. Mungkin itu kita bisa lakukan di tempat nongkrong, tempat umum yang memang karena tempatnya juga cukup lumayan ramai, walaupun kita meliput ke tempat yang agak sepi, tapi untuk area konfidensialnya juga lumayan. Jadi kita harus berstrategi. Tapi kalau di aplikasi ini sangat konfidensial karena kita chatnya itu one by one, jadi nggak dilihat sama siapapun, dan juga pribadi. Dan ini juga sangat dipastikan adalah tepat sasaran karena semua yang ada di aplikasi itu adalah teman-teman komunitas karena itu adalah aplikasi dating. Lalu kelebihannya juga mengurangi kontak langsung di masa pandemi COVID-19. Ini juga sangat efektif sehingga kita pastikan juga bahwa kita juga punya kewajiban sebagai manajemen bahwa staf-staf kami khususnya teman-teman penjangkau juga mereka harus terhindar dari hal-hal yang berisiko khususnya untuk penularan dan penyebaran COVID-19. Lalu selanjutnya mampu menyasar semua kalangan pada populasi kunci seperti yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa varian-varian dari aplikasi dating itu ketika memang agak sedikit sulit kita menjangkau untuk populasi kunci yang memang cukup hidden, kita bisa cukup berhasil ketika bisa melakukannya di beberapa gaya dating yang memang diperuntukkan untuk komunitas-komunitas MSM yang memang cukup eksklusif dan cukup. Lalu meningkatkan inovasi mekanisme penjangkauan, akhirnya kita berinovasi bagaimana sistem penjangkauan kita juga harus tetap berjalan,
pemberian edukasi juga harus berjalan, pemberian informasi juga harus tetap berjalan. Jadi kita luncurkan dengan media campaigns, ada pemberian informasi yang dulunya mungkin kita KIE-nya dalam bentuk pamflet atau brosur seperti itu, kita sekarang lewat media digital. Lalu mampu meningkatkan capaian penjangkauan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa program HIV itu tetap harus berjalan karena kita juga bagaimanapun harus tetap mengakomodir kebutuhan teman-teman komunitas MSM. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada di tengah pandemi, kita terus berusaha gimana caranya kita bisa memfasilitasi kebutuhan dari teman-teman komunitas MSM dengan penjangkauan melalui media. Lalu selanjutnya, ini untuk capaian penjangkauan periode Maret sampai dengan Desember. Di sini saya ingin menggambarkan bahwa signifikan ini terjadi ketika di awal Maret, karena itu awal-awal pandemi di 2020 itu kita sangat menurun. Ini waktu itu kita karena kondisinya juga cukup darurat pada saat itu, lalu kita juga akhirnya memutuskan berstrategi meskipun dalam keadaan kita work from home, kita melalui media sosial. Ketika kita sudah melalui proses untuk asesmen, kita juga ada penambahan peningkatan kapasitas teman-teman untuk penjangkauan melalui media sosial. Jadi ketika di Mei itu sudah mulai berangsur menaik sampai akhirnya sampai sekarang kita lihat. Jadi cukup sekedar informasi aja, sebenarnya untuk penjangkauan media sosial itu jauh sebelum pandemi pun juga kita sudah dilakukan, dan akhirnya ini akan jadi sangat bermanfaat ketika kita akhirnya dihadapkan pada kondisi pandemi sekarang ini. Selanjutnya ini tantangannya, walaupun banyak kelebihannya, tapi juga kita tidak luput dari sebuah tantangan ketika kita melakukan penjangkauan di media online. Ini terkait terbatasnya ruang penjangkauan dikarenakan jarak, karena untuk aplikasi itu sifatnya geolocation. Jadi ketika kita di satu tempat, itu kita hanya akan mengcover kurang lebih 0 sampai 20 km saja. Jadi orangnya yang akan muncul di aplikasi itu adalah orang-orang yang di radius 20 km. Selebihnya itu kita harus bergerak lagi untuk mencapai teman-teman yang lain. Lalu penjangkauan hanya dapat dilakukan pada user yang aktif. Jadi ada yang online, ada yang offline. Jadi kita bisa lihat ada lampu indikatornya di sana. Kalau lampunya hijau, fotonya berarti mereka sedang online. Kita bisa mulai masuk untuk memberikan informasi dan edukasi di sana, termasuk untuk penjangkauan menawarkan layanan untuk tes fisik. Lalu akses kondom menjadi sulit karena kita penjangkauannya virtual. Untuk pemberian paket pencegahannya ini jadi agak sedikit terkendala. Gitu. Beda yang mungkin dulu kita face to face, untuk pemberian KIE sama paket pencegahannya kita cukup mudah. Tapi kalau di virtual ya lebih kesulitannya memang di situ. Lalu pembelajarannya adalah virtual outreach merupakan metode penjangkauan yang efektif di masa pandemik. Ya kita sudah rasakan sendiri akhirnya benefitnya. Lalu dikarenakan tidak ada kontak langsung dengan klien dan menyasar kepada komunitas yang berisiko. Karena tujuan utamanya bagaimana kita tetap bisa melakukan penjangkauan, program HIV ini harus tetap berjalan, dan kita juga bisa terhindar dari penularan dan penyebaran COVID-19. Ini tema khas kita tahun ini, and inequality, and AIDS, and pandemic. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anggara Riza Sopian. Jadi sama-sama. Ketiga pembicara ini sudah mudah-mudahan menjadi pemantik diskusi ya, dengan pengalaman yang berbeda-beda. Tadi yang pertama sudah Mas Wito berbicara tentang kerja dari YPJ, kemudian Dr. Sudirman dengan merebut hati waria dengan berbagai program multi sektor dan cara yang sangat inovatif dan kreatif tadi ya. Jadi dan ditutup dengan presentasi ketiga ini juga terima kasih Mas Anggara. Jadi saya belajar benar-benar itu. Oh, ini ada 5 sosial media atau aplikasi yang bisa digunakan gitu ya dengan kekhasannya masing-masing. Langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Kita masih punya waktu cukup panjang sebenarnya. Jadi
mudah-mudahan yang ingin bisa mengajukan pertanyaan untuk menggali lebih jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, dan boleh juga nanti untuk berbagi ceritanya juga atau pendapat tentang yang sedang berjalan atau pemikiran-pemikiran yang lain. Silakan saya untuk yang termin pertama ini saya persilakan ke 3 orang dulu kalau karena belum lihat ada pertanyaan di chatting ini. Ada yang ingin bertanya, komentar, silakan. Bisa raise hand dan nanti kita minta atau suarakan di chat. Nanti kalau mau berbicara langsung akan kita minta admin untuk menyalakan ini. Ya. Oh, Mas Sudirman mau menambahkan sesuatu? Silakan. Ya, izin Mas Fer, saya mau bertanya ke dua narasumber yang lain. Boleh, ya, boleh. Kebetulan saat ini saya lanjut studi Mas, dan topik penelitian saya juga itu tidak jauh dari HIV, yakni terkait implementasi community based service pada populasi LSL di Sulawesi Selatan. Dan tentunya dalam implementasi ini tidak terlepas dari penjangkauan atau outreach dari populasi LSL. Saya ingin bertanya kalau bisa sih mungkin ini sebatas minta sharing dari dua narasumber tadi pengalamannya dalam challenge atau tantangan dalam melakukan penjangkauan atau outreach, entah itu secara langsung maupun secara online atau virtual tadi. Terus seperti mungkin tidak banyak diketahui orang, tapi pernah dalam suatu event saya mendengar bahwa LSL itu mohon maaf ini dalam tanda kutip katanya ada kasta ya, jadi ada kasta dalam tanda kutip. Bagaimana strategi dari kedua narasumber tadi melalui yayasannya masing-masing dalam menjangkau LSL dengan taruhlah misalnya kalau boleh dibilang yang kasta yang dibawa atau ada dibanding dengan kasta yang tinggi, apakah punya strategi yang berbeda? Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sudirman. Saya persilahkan dulu ini ya untuk langsung direspon saja oleh Mas Wito ataupun Mas Anggara tadi tentang mungkin ada pembelajaran dari yang penjangkauan baik itu yang secara online ataupun yang langsung gitu ya, karena tadi Mas Sudirman menyebutkan ada rencana untuk akan mengembangkan lagi ya penjangkauan pada LSL, jadi pengalamannya akan sangat bermanfaat. Dan mungkin ada cerita atau ada pandangan tentang istilah tadi penjangkauan pada kasta tertentu gitu ya, mungkin ada yang menyebutnya sebagai kelas atas, kelas bawah, atau ada sebutan yang lain. Nah ini akan sangat menarik. Silakan siapa dulu nih, Mas Suito atau Mas Anggara yang mau merespon? Mas Anggara. Anggara gimana? Aku dulu atau mau Anggara dulu? Boleh, Kak Ito aja dulu. Aku nanti kalau ada kekurangan bisa tambahkan dengan Anggara ya. Oke, silakan. Ini menurut pendapat aku bahwa di teman-teman komunitas LSL ini bukan kasta namanya sih. Yang tadi Anggara bilang ada hidden, ada private, ada segala macam karakter MSM atau LSL. Nah, tetap melakukan penjangkauan secara virtual tersebut, namun kita tetap melakukan offline, namun offline-nya ini adalah menelusuri ke mereka yang biasanya di dalam media sosialnya itu Instagramnya followernya banyak, otomatis mereka punya circle temannya itu yang memang kelasnya juga lebih atas gitu. Dan itu kalau kita bisa merich mereka itu mempermudah untuk menemukan yang tadi yang Dr. Sudirman tadi bicarakan seperti itu. Kemudian kalau di dalam aplikasi dating, makanya ada aplikasi dating itu yang premium Pak Okta, bahwa itu berbayar. Nah, berbayar itulah yang memungkinkan teman-teman yang LSL yang tadi Dr. Sudirman bilang kasta atas. Kalau menurut aku mereka adalah orang yang super hidden banget, yang memang benar-benar agak sulit di reach karena mereka
apakah mau membayar semahal itu untuk bisa masuk ke dalam premium di aplikasi dating. Itu menurut aku. Coba Anggara bisa menambahkan. Silakan langsung Mas Anggara. Ya, baik. Benar sekali. Tapi kalau untuk berbicara masalah kasta, kita nggak begitu. Cuman karena teman-teman LSL itu unik, kami menyebutnya unik, ada berbagai macam karakter di dalamnya. Ada istilah di-split itu mereka di aplikasi nggak pernah mau foto, bahkan deskripsinya pun profilnya kadang-kadang blank, nggak ada apa-apa. Itu adalah tipe-tipe MSM yang hidden, mereka tertutup dan mereka nggak pernah mau diketahui sama publik, termasuk teman-teman komunitas dari komunitasnya sendiri. Itu adalah salah satu kelompok populasi kunci MSM yang karakternya susah sekali untuk kita tembus. Tapi dengan berbagai macam pendekatan ketika di aplikasi, ya walaupun aplikasi itu sebenarnya dipergunakan hanya untuk mencari teman untuk ngedate. Jadi kadangkala kita harus melakukan banyak sekali pendekatan pada akhirnya mereka mau terbuka sama kita. Walaupun prosesnya juga agak cukup lumayan alot. Beda sama teman-teman yang memang sudah ini coming out yang memang di foto profilnya pun kita bisa ketahui ciri-cirinya. Kalau yang coming out fotonya banyak, kita bisa akses fotonya, terus deskripsinya juga lengkap, bahkan mereka juga welcome seperti itu. Dan untuk tantangan itu sendiri di aplikasi, di media aplikasi pun juga sama. Tapi kita juga tetap berstrategi karena kita nggak pungkirin ya bahwa teman-teman komunitas MSM akan melihat dari look-nya dulu pertama. Jadi kalau saya di sini kami menerapkan ke semua teman-teman petugas penjangkau, pasanglah foto profil semenarik mungkin karena itu adalah poin utama yang akan mereka lihat terhadap kita. Setelah itu baru kita lari ke tentang building trust. Bagaimana cara kita menanamkan sebuah kepercayaan kepada mereka. Lalu akhirnya langsung kita kelola dengan kenyamanan seperti itu. Banyak yang memang harus kita perbaiki sebenarnya, tapi paling tidak sejauh ini poin-poin itu yang kami lakukan dan sudah sangat cukup efektif untuk melakukan itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi nggak apa-apa? Ya, terima kasih. Ini dari dua respon dari Mas Wito dan Mas Anggara ya. Mungkin di antara teman-teman yang di floor, di para peserta, ada yang ingin menambahkan karena ini saya pikir menarik kalau dapat satu atau dua pendapat lagi. Tips tadi permintaan dari Mas Dr. Sudirman tentang bekerja dengan kelompok LSL. Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Irma Tasha. Nah, jadi saya bacakan saja ya buat tiga narasumber. Menurut pengalaman teman-teman, penyampaian pesan-pesan melalui influencer via sosmed seperti Instagram cukup efektif atau bagaimana? Silakan dari tiga narasumber yang ingin berkomentar tentang pertanyaan ini dari Mbak Irma Tasha. Ya. Boleh saya dulu Pak? Mungkin nanti boleh, lanjut silakan. sama Pak Ito. Anggara, ya. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya Mbak Irma ya. Ya. Itu sangat-sangat cukup efektif karena balik lagi ke lifestyle ya. Jadi bahwa teman-teman komunitas itu terkadang mereka punya sesuatu yang punya seseorang yang diidolakan dan tidak menutup kemungkinan mereka jadi fans fanatik. Ketika fansnya yang diidolakannya itu bawa pengaruh dampak besar di kehidupannya, kadang-kadang juga kita bisa melakukan itu untuk menjembatani pemberian edukasi ke teman-teman. Jadi bisa itu cenderung sangat berhasil sih gitu. Nggak hanya ke influencer aja, kadang-kadang kita harus menampilkan sosok yang memang misalnya petugas penjangkauannya secara look itu good looking seperti itu. Itu juga jadi bahan menarik untuk mereka. Jadi kita juga sebenarnya nggak nutup mata bahwa teman-teman komunitas juga untuk petugas penjangkau juga kadang-kadang mereka akan melihat dari itunya dulu sih sebenarnya. Lalu setelah itu terkait gimana sih penjangkaunya cara berbicara atau cara mereka menyampaikan sesuatu, atau lalu selanjutnya lebih ke bagaimana secara si penjangkaunya itu nanti ketika di akhir layanan memberikan treatment yang terbaik ke klien. Ya. Terima kasih Mas Anggara. Mungkin ada tambahan dari Mas Suwito, silakan.
Ya, betul sekali kata Anggara bahwa influencer ini adalah metode promosi yang terbilang efisien. Kenapa? Karena setiap orang yang dianggap influencer ini bisa menyasar ceruk pasar yang lebih spesifik ya, di mana banyak berasal dari kalangan artis, YouTuber, blogger, penulis buku dan lain sebagainya yang dianggap punya peran penting dalam komunitas tertentu. Jadi sebagai role model biasanya fans-fansnya itu akan menjadi lebih didengar gitu, lebih bisa didengar oleh fans-fansnya bahwa wow, kalau misalkan dia mempromosikan ini berarti ini adalah hal yang penting untuk gue ketahui. Dan akhirnya biasanya kalau misalkan influencer ini apalagi kalau dia menyebutkan website atau misalkan apa nama LSM-nya gitu, itu akan lebih banyak lagi, mereka akan lebih banyak kepo-nya ke yang sudah di-share oleh influencer tersebut, dan itu akan menjadi strategi yang bagus banget ketika mau me-reach teman-teman yang tadi yang memang sulit, yang hidden, yang di secret apa segala macamnya itu, seperti itu sih Pak. Ya. Oke, terima kasih buat tambahannya tadi Mas Wito ya. Jadi dua-duanya setuju bahwa menggunakan influencer itu penting gitu ya, dan terima kasih untuk penjelasan-penjelasannya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan lagi. Saya akan bacakan saja. Yang pertama dari Melandi Pancawardana. Kira-kira berapa persen dampingan yang dijangkau oleh virtual yang kemudian mereka mengakses ke layanan? Nah, ini cukup menarik ini ya. Jadi mungkin nanti dari YPJ ataupun dari Intermedica bisa memberikan datanya ya. Kira-kira pengalamannya seperti apa itu? Kan peluang untuk menjangkau di media sosial itu semakin besar gitu. Tapi kemudian yang menggunakan layanan kira-kira berapa persen? Nah, kemudian yang kedua pertanyaan dari Mas Gambit. Nah, ini untuk Anggi dan Swito. Laris dua-duanya nih ya. Bagaimana menghitung capaian outreach virtual atau melalui event? Nah, kira-kira seperti apa itu? Jadi ada dua pertanyaan. Silahkan ditanggapi. Siapa dulu? Mas Swito boleh, Mas Anggi boleh. Ya, boleh. Itu saya duluan. Silakan. Yang pertama terkait kira-kira berapa dampingan yang dijangkau lewat virtual yang asal layanan. Baik, ini hanya apa namanya? Kita lihat estimasinya karena saya juga nggak pegang datanya, tapi kalau kita hitung beberapa waktu itu hampir 80% itu semuanya berhasil pelayanan karena memang kita semuanya kita lakukan virtual khususnya di pandemi. Tapi juga ada beberapa memang yang kita ketemunya face to face seperti itu. Lalu bagaimana menghitung capaian outreach virtual atau event? Gampang karena kita ada form untuk hasil jangkauannya teman-teman. Di sana tertera metode penjangkauannya apa. Ada yang virtual, mereka akan tulis virtual itu melalui WA atau melalui beberapa aplikasi. Jadi ketika masuk sistem, kita tinggal tarik datanya nanti. Kayak gitu. Kalau bisa seperti itu, Pak Ito mungkin menambahin. Iya, betul sekali bahwa kan karena memang di masa pandemi ini efisiensi dalam penjangkauan secara virtual itu memang sangat membantu banget ya, di mana memang pada akhirnya teman-teman petugas lapangan ini banyak mendapatkan klien-klien dari media sosial atau aplikasi dating, dan secara pelaporannya pun ada karena di dalam form-form yang tadi Anggara sudah bicarakan bahwa itu ada pengisiannya, mereka menemukan itu dari aplikasi apa, kemudian ada tanggalnya juga, dan itu sudah terdokumentasikan dengan rapih gitu. Ya, Mas Wito suaranya terputus apa? Unmute dulu ya, silakan. Iya, ini mendung Pak. Jadi mungkin makanya saya dari tadi nggak mau buka video, takut sinyalnya mengganggu gitu. Yang itu yang tadi saya bicarakan bahwa memang efisiensi penjangkauan secara virtual itu yang berdampak sekali mendapatkan klien-klien yang akhirnya bisa dirujuk, yang memang sangat besar banget gitu dari penjangkauan secara virtual tersebut gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin ada
mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan dari Mas Panca dan Mas Gambit ya. Masih ada nah ini Mas Tono Permana mungkin mau bertanya langsung. Silakan Mas Tono. Ya, terima kasih Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, ini saya sangat tertarik ya dengan penjangkauan berbasis digital ya. Jadi tadi kalau teman-teman dari pelaksana program mengatakan bahwa hampir 80% orang yang dijangkau melalui digital, platform digital itu bisa datang ke layanan. Ya mungkin kalau menurut saya itu mungkin yang dijangkau secara person to person. Jadi ketika didapat langsung akan dijangkau lalu ditawarkan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin campaign, jadi blast message ke semua platform, kayaknya itu sampai sekarang mungkin masih susah untuk dihitung. Dan ini kayaknya menjadi tantangan di program. Karena kalau saya lihat misalnya contohnya ya, saya kan terlibat di sebuah campaign yang cukup besar, itu kalau kita blast message mengenai layanan, itu mungkin menjangkaunya bisa sampai ribuan orang. Tapi kalau misalnya mereka mengakses layanan sesuai dengan yang kita sampaikan, pesan itu kan nanti aksinya itu mereka harus mengakses layanan gitu. Nah itu masih sangat sulit menurut saya untuk didata. Kecuali apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman tadi, bahwa mereka mendekatinya berdasarkan melalui aplikasi-aplikasi pertemanan, lalu terjadi komunikasi person to person, lalu dia dirujuk, itu memang sangat besar. Tantangan saya sih menurut saya, yang tidak seperti itu, bagaimana cara mengetahui bahwa mereka mengakses layanan, itu harus kita pikirkan, Mas. Karena saya yakin untuk kedepannya pendekatan atau penjangkauan berbasis digital ini akan menjadi semacam tulang punggung menggantikan apa yang cara-cara tradisional. Mungkin buat saya bukan bertanya, tapi hanya menambahkan saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Tono untuk menambah wawasan kita lagi ya tentang isu terkait dengan penjangkauan ini. Mungkin masih seputar tentang ini nih, dampingan yang dijangkau dan kemudian yang menggunakan layanan tadi ya. Nah, kalau selain dari Mas Wito atau Mas Anggara, ada yang lain mungkin punya pendapat tentang ini, bagaimana pengalamannya, boleh berbagi juga di sini. Ya, kalau belum, saya persilakan. Mungkin ada yang lain ingin bertanya ke salah satu atau ketiga narasumber. Kalau boleh saya angkat tangan dulu ya. Saya mau tanya ke Mas Sudirman ini tentang penjangkauan di mana tadi, di kelompok waria ya. Jadi Mas Sudirman bisa jelaskan itu kondisi yang di wilayah kerja Puskesmas Mas Sudirman itu kan kelihatannya agak jauh dari ini ya, dari perkotaan gitu. Tapi apa itu kira-kira Mas Sudirman yang membuat upaya-upaya yang di inovatif dan kreatif tadi itu bisa diterima oleh banyak masyarakat atau tidak? Kelihatannya dari tadi kan belum kedengaran tuh. Apakah ada tantangan dari masyarakat yang tradisional atau memang justru masyarakatnya lebih terbuka? Nah, seperti apa itu kira-kira menurut Mas Sudirman kalau refleksi lagi ke pengalaman di sana itu, apa yang membuat itu menjadi bisa berhasil dan melibatkan berbagai pihak tadi? Mungkin ada tanggapan dari Mas Sudirman, silakan. Oke, terima kasih Mas Fer. Ya, jadi tempat saya memang cukup jauh dari kota, jadi itu sekira 250 dari kota Makassar, Mas Fer. Ya, kalau dibilang tantangan sangat besar, ya karena tahulah Mas Fer, kalau kita di pelosok itu spiritual dan budaya ketimuran kita itu masih sangat kental, ya. Jadi di awal-awal kami mau menerapkan justru tantangan itu datang dari stakeholder, ya, dari stakeholder, dari pemerintah setempat. Ketika kami mau menerapkan inovasi ini, kami membawakan program, mereka mohon maaf, camat sendiri itu tidak setuju, Mas Fer. Ya, kenapa? Karena Pak Camat khawatir nanti jangan sampai layanan kami, puskesmas kami itu didemo oleh
masyarakat setempat karena ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan, mohon maaf, komunitas waria ini. Ya. Tapi setelah kami memberikan pemahaman bahwa apa yang kami lakukan ini dalam artian bukan kami membenarkan, mohon maaf, bukan kami membenarkan bahwa membenarkan perilaku warianya, tapi yang kami mau sentuh adalah aspek kesehatannya, ya, dan pemberdayaan kaum atau teman-teman waria yang ada di dua organisasi ini. Ya, tentu untuk memberdayakan kami sebagai nakes tentunya harus masuk dari pintu nakes, Mas Fer. Jadi dan sebagai konselor kami rasa ya program HIV ini adalah kunci masuk, pintu masuk yang paling tepat, ya. Jadi dari situlah kami meramu bahwa untuk menarik minat populasi atau komunitas waria ini ke layanan, itu harus dibuatkan inovasi. Karena kami melihat program-program sebelumnya hanya mengandalkan program kesehatan itu impact-nya, dampaknya atau capaiannya sangat rendah. Ya, jadi kami belajar dari situ dan kami tidak ingin inovasi yang kami lakukan itu seperti dengan inovasi-inovasi sebelumnya hanya mengandalkan sektor kesehatan. Jadi makanya kami tentu tadi dengan multisektor. Jadi kami melibatkan mereka ke olahraga, senam, terus kami libatkan mereka ke kegiatan-kegiatan sosial, kami libatkan mereka ke event-event. Jadi kami buatkan sampai kami libatkan ke sebuah event kabupaten, Mas Fer, dan panitianya ini adalah semua murni dari waria. Jadi di tahun 2017 itu ada event besar tingkat kabupaten kami, itu pemilihan duta HIV tingkat pelajar dan waria. Dan pure panitianya itu adalah semua dari waria dan jurinya juga jurinya itu ada beberapa dari waria dan event ini membuat mereka sangat, mulai dari event ini terrealisasi membuat mereka sangat percaya diri bahwa toh kami yang selama ini sembunyi tidak dianggap apa ternyata bisa memberikan sumbangsi, ternyata bisa berbuat banyak, kami juga bisa melakukan sesuatu hal besar sama dengan anggota masyarakat yang lain. Jadi melalui event ini juga kami ingin membuka mata masyarakat bahwa coba lihat bahwa teman-teman waria yang kalian selama ini mungkin anggap atau lihat pandang sebelah mata, mereka juga bisa melakukan sesuatu yang belum tentu masyarakat luas bisa lakukan. Ya, dan dari juga situ para stakeholder yang kami libatkan dari awal itu sudah menaruh kepercayaan, Mas Fer. Jadi alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan seperti ini itulah yang sampai saat ini membuat mereka tetap aktif untuk melakukan screening HIV tiap 3 bulan atau ada yang 6 bulan juga, Mas Fer. Jadi kami berharap mudah-mudahan ini akan berkelanjutan terus dan kalau bisa ini akan kami coba replikasi di puskesmas lain yang ada di Kabupaten Sinjai juga. Ya. Demikian Mas Fer gambaran besar. Terima kasih Mas Sudirman, penjelasan yang padat gitu ya, dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan di sana akan bisa berkembang terus dan jadi contoh lagi. Silakan teman-teman, mungkin masih ada yang ingin bertanya atau berkomentar atau berbagi juga pengalaman dalam penjangkauan pada populasi kunci. Ini di sini ada tadi yang menjangkau ke LSL, kemudian ke waria ya. Apakah ada yang lain lagi? Silakan. Mas Lukman ingin menyampaikan sesuatu? Oh, bukan. Nah, pencet saja. Ada yang lain lagi, Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak, saya akan bertanya kembali. Iya. Ada yang ingin bertanya? Saya lihat dulu di sebelahnya. Belum kelihatan. Ini penjangkauan. Nah, mungkin kalau tadi dari dua pembicara ya, Intermedika dan Persona Jakarta, kedua-duanya itu
lebih menitik beratkan ke penjangkauan di secara virtual, mungkin bisa teman-teman bisa berbagi juga tentang penjangkauan yang secara tatap muka seperti sebelum yang non virtual itu masih dilakukan atau tidak? Kira-kira seperti apa itu tantangannya sekarang gitu. Nah, kalau misalnya bisa berbagi tentang ini mungkin juga akan menambah wawasan kita. Jadi itu pertanyaan dari saya. Dan kaitannya juga kalau teman-teman lihat kan dari waktu ke waktu itu datanya itu menjangkau di kelompok LSL itu memang mungkin jumlah populasi cukup besar gitu ya, dan juga upaya kerja keras dari teman-teman itu membuat capaian-capaian itu selalu mendekati ataupun melebihi dari target gitu ya. Nah, dalam bayangan teman-teman, apakah kita itu perlu mempunyai target lebih tinggi atau lebih besar, atau sebenarnya seperti apa menurut teman-teman? Atau memang kapasitas kita menjangkau mungkin ya sampai seperti sekarang ini saja? Mungkin ada pendapat dari Mas Wito, Mas Anggara, dan Mas Sudirman juga kalau misalnya mau berkomentar tentang pengalamannya yang menjangkau ke kelompok waria. Apakah masih ada yang belum terjangkau dari wilayah di sana, atau sebenarnya itu sudah kira-kira menjangkau semua dari jangkauan untuk kelompok waria? Silakan Mas Wito, Mas Anggara, atau Mas Sudirman. Oke, saya dulu Pak. Ya, silakan. Jadi kalau misalkan untuk tatap mukanya itu adalah kembali lagi bahwa ketika melakukan penjangkauan secara virtual, otomatis ketika klien ini mau mengakses layanan, otomatis kita harus bertemu gitu, dan itu ketemu di tempat layanan. Dan dari semenjak Oktober hingga saat ini Desember itu sudah kami Yayasan Pesona Jakarta sudah, untuk saya sendiri di Jakarta Utara sudah banyak melakukan doppling ya, mobile visiting. Jadi itu termasuk juga kegiatan seperti sebelum COVID, cuman memang dibatasi dengan dilihat dari kesibukan dari sumber daya di layanan kesehatan itu sendiri gitu. Dan kemudian kalau melihat dari tantangannya, ya justru tantangannya, makanya aku selalu menitik beratkan selalu menyampaikan bahwa kami harus meningkatkan kualitas di atas kuantitas gitu. Jadi memang kita harus benar-benar melakukan deep assessment kepada klien agar yang ter-reach itu adalah benar-benar klien yang memang membutuhkan, di mana beresiko tinggi dan sudah ada investasi oportunistiknya gitu Pak. Kalau di Yayasan Pesona Jakarta. Oke. Karena sekali lagi maaf nambahin lagi, karena dalam masa pandemi ini meski banyak perubahan dari tatanan sosial, kami tidak ingin setelah pandemi ini muncul masalah baru, yaitu epidemi HIV yang makin meningkat gitu loh. Makanya kami berupaya untuk melakukan strategi-strategi tersebut ke klien-klien yang memang berisiko tinggi, yang pada akhirnya kita temukan memang ternyata 9% kan gitu yang kita temukan positifnya gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Wito untuk sharing tadi ya Pak, beberapa pengalaman yang di penjangkauan yang biasa, artinya yang reguler offline. Mas Anggara ada tambahan tentang itu, pengalaman penjangkauan di yang offline? Baik, pengalaman penjangkauan yang offline sebenarnya saat ini pun juga masih kita lakukan gitu. Jadi walaupun kita sekarang concern ke digital, virtual, karena kita pengen mengurangi kontak langsung. Tapi sebenarnya seperti ini ya, saya coba luruskan bahwa penjangkauan virtual itu nggak pure sebenarnya. Virtual ini hanya assessment awal untuk ketemu sama orang. Karena perbandingannya gini, ketika kita datang ke lapangan, ke hotspot secara langsung, itu kita akan punya menyita cukup banyak waktu. Kita harus identifikasi kira-kira mana yang LSL ya. Mungkin nggak semua orang punya keahlian untuk mengidentifikasikan orang itu LSL apa enggak. Karena kita kan nggak bisa melihat orang itu LSL atau bukan, itu hanya dari penampilannya aja. Nah, kenapa kita pakai metode penjangkauan lewat gay dating? Karena ketika kita buka pun itu yang muncul bisa langsung 50 orang.
Misalnya saya menjangkau di Jakarta Timur, saya buka aplikasinya, langsung muncul semua. Itu tanpa kita harus invite dulu orangnya, tanpa ada proses terus kita langsung confirm, baru kita bisa berteman. Enggak, kita buka aja, kita muncul 50 orang. Itu kita langsung person to person kita chat. Person to person. Kita chat. Nanti kita pindah lagi ke Jakarta Utara. Kita buka akan 50 orang yang keluar nanti pada radius maksimal 20 km itu. Dan orangnya pun juga beda. Begitu pula sebaliknya, terus kita berpindah-pindah, orangnya akan berbeda-beda. Jadi kemudahannya di situ. Nanti setelah kita pemberian informasi di sana, di media sosial atau di G-Dating itu, nanti kan ada yang namanya kesepakatan. Oh oke, informasinya nyampe nih, edukasinya cukup nih. Oke, berarti saya mulai ada keinginan untuk melakukan VCT. Itu baru mereka akan janjian sama petugas. Oke, maunya di mana? Kita kasih solusi nih. Oke, kalau dirimu misalnya Jakarta Timur, kita punya solusi, opsinya ini layanannya. Silahkan kalian pilih di mana. Ketika sudah deal, besoknya langsung janjian ketemu. Jadi tetap kok ada ketemunya. Makanya kenapa saya bilang untuk yang dari virtual bisa kita hitung ya awalnya dari situ, dari virtual. Lalu tetap proses pendampingannya juga dijalankan sama teman-teman. Seperti itu sih. Terus kalau dulu benar kata itu docking. Sekarang kita sudah mulai, tapi kita kan juga tetap harus beradaptasi dengan keadaan situasi saat ini. Gitu. Kita bisa kok docking, bisa sekarang. Cuman masalahnya perizinan tempatnya akan semakin sulit, jauh lebih sulit dari sebelum-sebelumnya karena sekarang kondisinya adalah pandemi gitu. Bahkan ketika kita memicu kerumunan pun akan jadi mencolok untuk beberapa sebagian orang gitu. Lalu kalau di kami sendiri kita mengubah docking itu menjadi mobilisasi klien. Apa itu mobilisasi klien? Mobilisasi klien itu dalam satu hari kita sudah bekerja sama dengan puskesmas, kita melakukan kesepakatan bahwa kita akan membawa klien sebanyak yang biasanya kita docking mobil klinik. Itu 2 hari sebelum kegiatan, biasanya teman-teman penjaga penjangkau itu mereka akan keliling dan mereka buka semua aplikasinya, mereka infokan ke teman-teman komunitas bahwa akan ada yang namanya pemeriksaan VCT serentak walaupun datangnya ke layanan. Biasanya jumlahnya itu di atas 30 dan sama hasilnya dengan docking. Dan untuk positif rate-nya juga lumayan tinggi kok. Mulai dari 10% ke atas hingga sampai pernah kita nyampe di 28%. Oke. Nah, kalau di docking kan memang di hotspot, jadi kita tahu sekarang orang layanan atau petugas layanan kerjanya juga kan jadi sedikit terbagi karena mereka juga harus ngurusin vaksin, ngurusin segala macam tentang COVID. Jadi kita tahu ketika mereka keluar nanti dari layanan, otomatis efektivitasnya juga kurang karena mereka cuma bisa keluar 1-2 jam. Sementara teman-teman MSM juga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mulai dari asesmen dan sebagainya macamnya. Akhirnya ya sudah kita lakukan di layanan kesehatan, tapi tidak berbayar. Tapi tidak berbayar sama dengan mobil klinik, tidak melalui proses pendaftaran di admin yang seperti penjangkau rujukan statis seperti biasanya. Pokoknya semuanya ada fast track. Jadi saat itu juga bisa ditanganin, bahkan kalau tidak ada IO dan nggak ada keluhan apapun, saat itu juga kalau memang klien kita positif langsung obat itu lebih gampang untuk mengaksesnya ketimbang ketika kita di docking di luar, ketika positif itu mengarahkan kembali kliennya agak cukup lumayan sulit, butuh proses. Tapi kalau sudah di layanan langsung itu akan sedikit jauh lebih. Oke, terima kasih Mas Anggara buat tambahannya tadi. Ya. Izin Mas Fer menambahkan, ya mungkin dari perspektif berbeda karena dari Mas Wito dan Mas Anggara mungkin dari perkotaannya, jadi saya sedikit memberikan gambaran dari perspektif di kabupaten, khususnya saya yang bertugas di kecamatan Mas ya. Jadi sepertinya Mas Wito dan Mas Anggara ini lebih mudah dalam hal menjangkau komunitas LSL karena mungkin mereka lebih open dibandingkan LSL yang ada di kabupaten yang cenderung masih hidden Mas Fer. Ya. Hambatan yang kami hadapi, kami selama ini lebih mudah menjangkau waria, tapi kami masih susah untuk menjangkau pasangan laki-laki dari waria ini. Ya. Jadi mereka masih cenderung tertutup terkait dengan pasangan mereka. Terus kendala dalam menjangkau LSL adalah kami belum ada kader ataupun sosok yang bisa kami ajak
kerjasama untuk melakukan penjangkauan seperti yang digambarkan oleh Mas Wito dan Mas Anggara tadi dengan menggunakan aplikasi dating apps. Ya. Meskipun dalam hemat kami merasa bahwa komunitas LSL di kecamatan kami ini sudah ada, ya, berdasarkan cerita dari beberapa teman yang ada di komunitas Waria bahwa mereka sudah ada, terlebih lagi di kota. Jadi di pusat kabupaten populasinya sudah cukup, Mas Fer. Nah, cuma itu tadi kendalanya bahwa yang mau menjangkau mereka seperti yang dilakukan oleh Mas Wito dan Mas Anggara ini yang belum. Jadi mungkin ke depan jika Mas Wito dan Mas Anggara berkenan, ya saya perlu belajar banyak dengan Mas Wito dan Mas Anggara terkait strategi dalam menjangkau teman-teman LSL, ya. Karena saya rasa ini tantangan. Itulah kenapa saya dalam penelitian saya, Mas Fer, selanjutnya ini saya memfokuskan ke LSL karena saya merasa saya sudah berhasil untuk menjangkau Waria. Jadi terchallenge untuk bagaimana menjangkau LSL di wilayah saya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang sudah pukul 2:24. Kita tinggal punya waktu 6 menit. Nah, saya akan bacakan ada 2 pertanyaan lagi nih di chat room-nya. Satu dari Mas Gambit untuk Mas Sudirman. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan waria itu, Mas? Apa tujuannya? Nah, nanti Mas Sudirman tolong respon itu. Dan satu lagi, ada pertanyaan lagi yang ketinggalan dari Mas Tono. Melihat angka loss to follow up yang tinggi, apakah pada saat penjangkauan diinformasikan mengenai pentingnya pengobatan yang disiplin dan berkelanjutan apabila terinfeksi HIV? Nah, ini mungkin ya bisa ditanggapi oleh ketiga narasumber juga. Silakan yang pertama tadi, Mas Sudirman, apa pengertian dari pemberdayaan waria itu tadi dalam presentasinya Mas Sudirman dan apa tujuannya? Silakan. Oke, selamat sore Mas Gambit. Jadi saya termasuk murid dari Mas Gambit, Mas Fer. Saya sudah belajar dan komunikasi banyak dengan Mas Gambit terkait dengan isu-isu HIV di komunitas LSL. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi yang kami maksud pemberdayaan waria di inovasi ini adalah kami ingin memberikan atau memposisikan waria ini sama dengan masyarakat pada umumnya. Jadi mereka bukan hanya terpaku pada kegiatan sehari-hari di mana hanya kerja di salon, hanya merias pengantin dan kegiatan-kegiatan rutin seperti itu. Jadi kami ingin membuat mereka keluar dari rutinitas sehari-hari dengan melakukan aktivitas-aktivitas lain. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin mendekatkan komunitas waria ini ke masyarakat dan ingin juga membuka mata masyarakat umum dan pemerintah stakeholder bahwa ternyata waria yang mungkin selama ini dipandang sebelah mata bisa loh melakukan kegiatan atau aktivitas yang masyarakat umum bisa lakukan. Ya, contohnya tadi dengan melakukan event skala kabupaten. Rencananya ke depan kami akan menggandeng beberapa kedinasan lagi, Mas Fer, termasuk Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pariwisata. Ini ke depan terkait dengan isu-isu pemberdayaan waria ke depan. Jadi teman-teman waria bukan cuma memiliki keterampilan itu saja. Jadi melalui Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga kami berencana untuk melakukan training atau semacam kursus atau pelatihan kreatif terhadap teman-teman waria sehingga teman-teman yang ada di komunitas waria ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain selain kegiatan rutin yang selama ini mereka lakukan. Target utamanya sebenarnya adalah bagaimana ini semua bisa mengurangi stigma dan diskriminasi dari masyarakat dan pihak-pihak lain. Saya kira itu, Mas. Terima kasih Mas Sudirman. Silakan untuk yang pertanyaan dari Mas Tono tentang apakah di dalam penjangkauan menginformasikan juga tentang pentingnya pengobatan dan
kedisiplinan dan yang berkelanjutan itu. Ada tanggapan mungkin dari Mas Angga dan Mas Wito? Ya, boleh dong. Ya, sebenarnya kalau untuk di penjangkauan kita concernnya lebih mengarah untuk pesta, walaupun hal-hal seperti itu tetap kita berikan informasinya. Tapi karena kan kita dibagi ya, ada teman-teman CBS, ada teman-teman CBS Plus. Teman-teman CBS itu hanya untuk menjangkau, mengarahkan ke layanan. Nanti ketika hasilnya sudah reaktif, maka yang akan mendampingi adalah teman-teman dari CBS Plus. Yang mereka itu adalah konselor dan mereka tugasnya untuk mendampingkan dan asuh obat selanjutnya. Nanti ketika Iya, suaranya menghilang. Ya, mungkin saya bisa lanjutkan, Pak. Jadi memang ada alur-alurnya penguatan terkait pentingnya pengobatan yang disiplin dan kelanjutan. Iya. Ya. Tadi terputus Anggara. Iya, soalnya agak sinyalnya lumayan karena mendung di sini. Iya, sekarang udah kedengar? Udah kedengeran. Ya, baik. Oke. Tetap kok kami akan informasikan itu, bahkan ketika di media sosial pun, misalnya di media campaign kami tetap berikan informasi. Ya, menghilang lagi suaranya. Oke, mungkin kita langsung saja karena waktunya sudah hampir habis. Saya akan minta memberikan waktu ke masing-masing pembicara, mulai dari Mas Sudirman, kemudian Mas Wito dan Mas Anggara untuk memberikan closing statement dari sesi ini. Silakan Mas Sudirman. Ya. Baik, terima kasih Mas Fer dan rekan-rekan sekalian yang sempat hadir di pertemuan ini. Mungkin dalam program HIV/AIDS belakang ini dikenal dengan istilah U equals U. Jadi kalau dari hemat saya membuat istilah baru U equals E. Artinya unity equals ending. Jadi untuk ending HIV/AIDS ini di 2030 itu tidak bisa dilakukan dengan secara sendiri-sendiri dalam hal ini oleh tenaga kesehatan saja, sektor kesehatan saja, tapi perlu dilakukan secara bersama-sama. Jadi kita perlu bersatu, semua sektor, semua pihak dari lapisan bawah, pemerintah dan swasta, lokal sampai pusat perlu bersatu untuk mencapai ketertinggalan kita dari cascade yang masih sangat jauh dari triple 95, dan semoga setelah kita berbagai upaya, setelah kita bersatu bersama melakukan upaya-upaya inovasi dan program-program, kita bisa bersama dengan negara-negara lain mencapai ending HIV/AIDS di tahun 2030. Semoga, insya Allah, amin. Terima kasih Mas Sudirman. Silakan Mas Wito mungkin untuk memberikan closing statement. Iya. Dengan mengutamakan kualitas daripada kuantitas, paling tidak bisa menjadi positif baru dan akses lainnya yang terpenting tidak menularkan kepada orang lain lagi. Itu sudah bisa, insya Allah kita akan mencapai 3-0. Amin. Amin. Oke, terima kasih Mas Wito. Silakan Mas Anggara. Ya, baik. Saya kira keterbatasan di saat pandemi sekarang ini tidak harus membuat program-program kerja kita akhirnya berhenti. Banyak banget kesempatan kalau memang sekiranya kita bisa pelajaran dari banyaknya kesempatan-kesempatan yang datang, termasuk dari metode penjangkauan yang kita harus tetap inovasi. Lalu kait harapan program kita ke depan, mengeliminasi AIDS, akses untuk semua, kita tetap semangat dan turut berperan serta untuk semua kalangan, semua distrik, saya rasa bahkan semua lapisan seluruh masyarakat yang ada. Jadi untuk target T0 ini saya rasa semua harus ikut andil dan saling support. Terima kasih banyak teman. Oke, terima kasih Mas Anggara. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di forum atau di breakout room yang A ini kita akhiri sesinya. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber untuk berbagi pengalaman dan dialog yang cukup mendalam gitu ya dari pengalaman-pengalaman di lapangannya. Terima kasih. Ini ada
ada pengumuman kelihatan dari Mbak Olin. Silakan Mbak Olin. Oke, terima kasih banyak Mas Ferry dan ketiga pembicara kita, Mas Wito, Dr. Sudirman, dan Mas Anggara. Kita dimohon untuk kembali lagi ke main room dengan cara leave room. Di bagian kanan bawah ada tombol berwarna biru. Kita leave room, kemudian kita leave breakout room, dan nanti akan kembali ke main room. Dan di situ akan ada rekomendasi dari keseluruhan acara pertemuan nasional ini. Terima kasih banyak untuk semuanya dan terima kasih banyak Mas Ferry untuk moderasi. Terima kasih.